wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, guys. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dosa-dosa kita diampuralah, saling menyayangi, saling belas kasih, saling berjaya selalu. Oke guys, saya hari ini tentang ciplukan guys. Iya, di pagi hari raya ini, walaupun kita berpakaian seperti orang tani ya, channelnya juga tani guys ya. Yuk kita cari daun ciplukan. Masalahnya begini guys ya, daun ciplukan itu. Teman saya itu waktu kemarin tuh saya konten itu tentang ciplukan. Dia itu praktekin gitu. Halnya itu penyakitnya itu penyakit lambung guys. Penyakit lambung dia nyobain itu resep dari saya tuh. Pas kebetulan dicoba satu hari pagi, sore, malam 3 kali sih dia caranya gitu. Dia ngubungin saya itu guys nomornya. Terima kasih bang, sekarang saya udah sembuh dari penyakit lambungnya. Dia langsung ke itu guys, ke apa namanya, ke klinik lah, periksa ke dokter. Katanya 70% udah sembuh gitu, udah mendingan. Itu 70% guys, kata dokternya itu. Makanya kita cari lagi lah ya ciplukan ini guys, saya cari lagi. Biasanya adanya di semak-semak itu guys, di semak-semak, di ya sama sih dengan rumput itu guys, sama dengan rumput. Emang banyak sih ini, nggak usah ditanam lah ya, nggak usah dipelihara, cari-cari aja banyak itu guys. Oh iya ini guys, ini walaupun kecil ini ciplukan ini guys ya. Nih ini guys tuh, iya ini ada buahnya. Buahnya juga kalau matang nih guys ya, bisa dimakan ini guys, bisa dimakan buahnya nih. Tuh udah matang nih guys, bisa ini kata ini sih enak. Coba saya rasainnya, ada asam-asamnya dikit, ada manisnya, terutama manis lah. Kalau udah matang kan bentuknya udah masih putih tuh. Nih guys, ini yang masih mudanya tuh, ini pahit biasanya nih. Ini masih muda banget. Ntar kalau udah gede, udah merah lah ini daunnya tuh baru matang. Nih guys ya, nih daun ciplukan ini. Tuh, ini tumbuhannya nggak usah ditanam lah ya. Ditanam juga boleh banyak ya. Di liar-liar juga banyak kan ini ciplukan ini. Itu komen saya tuh, katanya mujarab. Direbus kan ya sama akar-akarnya nih guys, sama daun-daunnya direbus gitu ya, dicuci dulu lah bersih. Habis dicuci direbus aja semua sama daun-daunnya begini tuh. Dimasukin ke apa, panci atau tempat perebusan air tuh. Kita ambil airnya aja juga boleh, dimakan ini juga boleh nih. Pakai sambal atau pakai sama nasi atau ininya aja juga boleh. Semua boleh lah ya. Yang bagus sama daun-daunnya sama ininya. Dia biasanya merasakan nyeri gitu di dalam perutnya gitu. Sekarang enggak ya katanya sih. Makanya saya ulang lagi konten ini untuk membahas tentang ciplukan gitu guys. Iya. Tapi udah terbukti lah cocok gitu. Buat itu bagi teman saya itu, yang komen saya, yang mengomen saya gitu, telepon saya gitu. Alhamdulillah mas bang, sekarang saya udah 70% lambung saya udah menyembuh gitu. Ya moga-mogaan sehat selalu lah. Iya. 100% hilang gitu, saya doain lah gitu guys ya. Ini saya ambil lagi lah lukanya nih, saya ambil ini guys ya. Ya jadi bener sih, bener mujarab ini. Emang dari dulu lah ya ciplukan ini saya tahu itu. Ada yang sama jeruk nipis gitu, udah jadi airnya dikasih jeruk nipis gitu guys, bisa juga. Ada yang sama telur itu, telur bebek atau telur ayam, itu telur ayam kampung tapi guys, kuningnya aja sama daun ciplukan diubah itu, sama kasih jeruk dikit lah, jeruk nipis atau biji atau setengah jeruk itu, setengah butir itu.
diperes airnya, menjadikan satu biar rasanya agak enak juga, biar enak lah gitu badannya, penyakitnya gitu guys. Ini lihatin guys ya, buahnya juga bisa dimakan lah ya, tahulah semua orang itu buahnya juga bisa makan. Ini juga banyak lah orang tahu itu tentang jamu, tentang apa itu. Kebanyakan sih orang-orang ini, orang-orang yang selalu kecapean apa gitu, emang selalu fit sih pakai ini guys. Saya juga kalau aku capek-capek apa itu minum inilah. Mas Kak, bukan buat pengobatan aja gitu, buat jamu, buat kesehatan juga masuk ini guys, daun ciplukan ini ya. Ini juga apa namanya, sebagai vitamin, sebagai apa ya, zat pembangun lah katanya sih, untuk menggantikan sel-sel yang rusak itu bisa gitu. Itu kan penyakit kan apa, ada sel yang rusak gitu guys, penyakit lambung atau penyakit encok atau penyakit rematik atau itu ya, jelasnya kayaknya sih ya kedokteran lah yang tahu lah. Saya sih hanya di bidang pertanian aja. Ini dari komen saya nih guys, saya ulangi lagi masalah ciplukan ini. Yang bagusnya sama akar-akarnya guys ya, cara merebusnya itu sama akar-akarnya yang bagusnya. Walaupun kotor kan bisa dicuci guys, bersih gitu sama air bersih. Namanya juga apa namanya, buat pengobatan, buat vitamin, yang gak apa-apa lah ya, ada di pekarangan-pekarangan juga guys. Yang penting kan khasiatnya, hasilnya itu guys yang bagus gitu kan, khasiatnya yang penting. Emang semua vitamin itu apa, semua apa namanya, tanaman itu bisa bermanfaat lah guys. Iya. Ini ada di depan saya lagi nih guys nih, tentang itu petekan ini. Kalau yang kering itu dicemplung sama air tuh netek tuh, tek 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 gitu. Kita main sama anak-anak kecil itu. Ini paling mujarab nih guys. Nih. Ini mentah aja bisa ini. Caranya kan begini guys ya. Ya apa namanya? Ini taruh dulu lah ciplukannya, kan udah kan pembahasan ciplukan ini guys. Ini pembahasan tentang petekan nih guys ya. Ini daun mudanya kita ambil gitu guys. Masalahnya banyak sih. Ini juga nih petekan tuh guys ya. Banyak daun petekan begini nih, banyak tuh guys. Banyak. Ini untuk sakit ini guys, rematik itu apa namanya, yang pinggangnya sakit banget, yang kakinya selalu kalau jalan tuh bergetar itu, ini. Tapi ini tuh guys ya, jangan direbus, jangan diapa, mentah aja kita remes-remes itu di dalam gelas itu guys. Ini rasanya nggak pahit ini guys, nggak apa-apa rasanya, nggak ada pahit-pahitnya, nggak racun guys ya. Ini kan saya masukkan di YouTube ini guys ya, ini nggak racun ini, betul daun petekan ini obat, ini obat rematik khususnya itu. Kayak lutut yang nyeri-nyeri banget itu, yang jalannya susah itu, minum ini mendingan lah. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, namanya juga herbal gitu guys. Enggak ada apa nama batasnya lah, paling banyak 3 kali lah ya. Bisa 1 kali sehari boleh, 2 kali sehari boleh. Ini daun petekan ini guys, khusus untuk rematik ini, rematik aja, encok, rematik, asam urat. Ini asam urat juga bisa daun petekan ini. Tapi jangan direbus, jangan diapalah ya. Masih bentuk utuh ini dicuci bersih guys ya, diremas-remas di baskom atau di apa nama tempat lah gitu. Diremas-remas sampai hijau-hijaunya ini apa, lendir kan, berbentuk lendir tuh guys, kayak lendir lah ya. Itu diminum guys, enggak racun, enggak enak loh. Rasanya juga enggak pahit, enggak apa, enggak. 2 hari 3 hari enak. Kalau jalan biasa nyeri, enggak nyeri gitu guys. Biasa enggak bisa baring-baringan, enggak bisa apa, bisa baringan enak, bebas gitu bisa. Iya, emang semua tanaman itu semua itu sebenarnya bermanfaat sih guys ya, bermanfaat semua. Kita hanya aja yang nggak mau mencoba. Iya, contohnya apa ya, kalau tanaman kata orang-orang dulu sih, kalau dimakan ulat atau dimakan hama itu yang bisa dimakan gitu guys.
Iya, bisa ini makan. Ini bukan racun lah, bukan ini obat gitu guys, petekan. Kalau orang sini bilangnya petekan lah, iya, bahasa Jakarta atau bahasa umum Indonesianya kurang tahu juga lah. Iya, petekan yang kalau udah kering itu buahnya tuh diterubin petek-petek. Iya, petak-petak banyak sih di pekarangan ini, banyak banget. Ini kayak ini buahnya seperti ini nih guys nih, tapi tidak perlu buahnya, daunnya aja gitu, yang muda-muda itu biar ngeremesnya itu amo apa namanya bisa gitu. Ya sampai di sini dulu guys ya, tentang tanaman yang bermanfaat walaupun liar tapi bermanfaat bagi makhluk hidup, balik makhluk hidup bagi kita lah. Iya, terima kasih guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.